Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syafiq Ashraf, BP 1911512016 dari kelas Orkom 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi yang telah dipelajari selama perkuliahan sebelum UTS ini. Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai software cycle. Nah, tapi sebelum kita membahas mengenai software cycle, perlu kita ketahui dulu bagaimana tahapan dilalui oleh sebuah source code sebelum dieksekusi oleh komputer gitu. Nah, pada umumnya kita ketahui bahwa source code itu mungkin orang awam mengetahuinya itu seperti ya source code dikompil jadi langsung jadi executable code gitu atau jadi exe ataupun dan sebagainya gitu. Nah, sedangkan yang terjadi sebenarnya adalah banyak tahapan yang dilalui oleh source code tersebut sehingga bisa mencapai atau menjadi sebuah executable code gitu. Nah, yang pertama sini ada tahap preprocessor. Nah, di tahap ini source code tadi kita tentunya di source code itu bakal mendefinisikan berbagai macam hal gitu, mulai dari mungkin ada definisikan sebuah variabel ataupun mendefinisikan kita menggunakan sebuah library gitu. Nah, jadi di preprocessor ini uh, library ataupun uh, defin yang kita definisikan tadi itu bakal diubah dimasukkan semuanya gitu. Artinya kalau yang kita lihat dari source code itu misalnya cuma sekitar misalnya include IOStream atau include math gitu. Nah, di preprocessor ini bakal yang sebenarnya di dalam itu bakal dimasukkan ke source code-nya itu. Gitu. Jadi di dalamnya itu sudah terdapat semuanya gitu, bukan hanya yang kita lihat di text editor kita gitu. Jadi udah dikatakan di sini dikatakan menjadi expanded code gitu ya. Artinya tadi udah ditambahkan beberapa definisi yang lebih detailnya gitu. Lalu setelah mulai tahap preprocessor maka akan ada tahap compiler gitu. Nah, di sini expanded code tadi atau kode-kode tadi bakal diubah menjadi sebuah bahasa assembly atau assembly code gitu. Uh, Lalu ada assembler gitu. Nah, di assembler ini assemblernya itu berbeda-beda tergantung prosesor yang digunakan gitu. Bisa jadi MIPS, AMD ataupun Intel tuh memiliki assembler yang berbeda. Nah, di sini di assembler ini uh, dia akan menghasilkan sebuah object code gitu. Jadi uh, ya assembler itu membuat sebuah object code di mana nantinya akan masuk ke tahap linker. Linker di mana di sini jika kita menggunakan file-file lain ataupun library lain gitu, maka itu akan digabungkan di file linker ini. Sehingga jadi sebuah satu kesatuan dan bakal menjadi sebuah executable code gitu. Nah, lalu executable code ini bakal melalui loader dan di-load ke dalam memori atau code memory gitu. Nah, itu sedikit perjalanan yang dilalui oleh sebuah source code agar bisa menjadi sebuah executable gitu, bukan sekedar di compile lalu uh, ya jadi kayak langsung aja gitu kan. Jadi nggak sesingkat itu sebuah code gitu. Lalu di sini ada software cycle ataupun instruction cycle. Nah, di sini kita mulai yang pertama itu adalah dari instruction fetch gitu. Nah, instruction fetch ini tadi kan sudah kita source code tadi udah masuk ke dalam memori itu. Itu adalah memori code memorinya ya. Jadi di sana instruction yang ada di sana bakal di fetch atau diambil per instruksinya gitu. Lalu instruksi yang sudah diambil itu bakal diteruskan sebuah proses yang namanya instruction operation decoding. Nah, jadi yang instruction itu yang misalnya satu baris gitu bakal dipecah-pecah menjadi beberapa bagian sesuai bagiannya masing-masing gitu. Mungkin kalau nanti ada opcode-nya, ada operannya gitu. Lalu misalnya ada immediate-nya gitu. Nah, lalu setelah dipecah, ini nantinya bakal bisa masuk ke bagiannya masing-masing. Ada yang masuk ke ALU, ada yang masuk ke ataupun ke control unit gitu dan lainnya gitu. Lalu
ada namanya operand address calculation. Nah, tentunya mungkin dari instruction ini kita ada menggunakan apa ya, register ataupun memori yang di mana kita memerlukan address untuk mengambil nilai atau operan yang ada di dalamnya gitu. Nah, di sini bakal ditentukan, dihitung atau dicari gitu alamat mana yang harus dituju gitu. Nah, setelah kita dapat alamat memorinya atau registernya, maka terjadi operand fetch itu atau kita akan diambil nilainya gitu. Nah, jika operannya banyak lebih dari satu, maka ini kan berbalik-balik gitu. Setelah satu diambil, lalu kita lanjut ke alamat kedua gitu dan seterusnya sampai semua operan sudah kita dapatkan. Lalu selanjutnya ke data operation, ini di ALU. Nah, jadi dilakukan pengolahan data, bisa jadi penjumlahan ataupun perkalian ataupun pengurangan gitu dan sebagainya. Nah, lalu hasil dari operasi ini bakal ada yang namanya operand address calculation lagi. Artinya kita bakal tentukan di mana eh, hasil operasi tadi akan disimpan lagi gitu. Kalau tadi ini kita menentukan di mana data yang kita ambil, sekarang kita menentukan kemana data yang tersebut akan kita simpan gitu. Lalu setelah kita dapatkan, jadi setelah dihitung alamatnya, maka akan terjadi operand store. Artinya nilai operannya akan disimpan ke dalam alamat tersebut. Kalau memang hasilnya lebih dari satu, maka bakal dilakukan berulang kali gitu. Nah, setelah semua hasil operasi tadi disimpan di alamat tersebut, maka akan berlanjut ke tahap selanjutnya. Lalu di sini ada return first string or vector data. Lalu di sana ada instruction complete fetch next instruction. Artinya setelah operan store ini selesai, maka akan dihitung, komputer akan menghitung alamat dari instruksi selanjutnya gitu. Karena juga sudah mengantri banyak instruksi yang ada di memori gitu. Maka dihitung di mana letak instruksi selanjutnya di memorinya gitu. Lalu siklus ini akan berulang secara terus-menerus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur instruksi dan juga addressing. Dan sini khususnya kita akan membahas pada prosesor MIPS gitu. Nah, sebelumnya kita harus setidaknya kita akan membahas sedikit tentang memori ataupun RAM yang ada pada prosesor MIPS itu. Nah, jadi di prosesor MIPS itu untuk RAM-nya itu beberapa alamat itu udah di reserve untuk level kernel gitu. Apakah untuk prosesor ataupun lainnya gitu. Artinya di sini kita hanya bisa mengakses segmen dari 0x0400 sampai di sini harusnya 0x7FFFFF gitu. Ya, 7FFFF gitu. Jadi itu ya yang memori yang bisa kita gunakan sebagai user gitu. Bisa kita manfaatkan itu. Yang pertama mulai dari 0x0400 sampai di sini harusnya 0x di bawahnya gitu. Satu byte di bawahnya. Di bawah ini adalah bagian text segment itu atau bisa dikatakan program code gitu. Artinya semua program-program kita ataupun program kita yang akan dijalankan tuh disimpan di bagian ini. Nanti artinya program komputer bakal mengambil instruction dari sini. Lalu di atasnya, satu byte di atasnya mulai kita masuk ke bagian data gitu. Nah, di sini artinya nilai-nilai yang nilai argumen ataupun nilai hasil operasi bakal disimpan di bagian ini gitu. Lalu nggak semuanya statik, ada juga data yang dynamic gitu. Nah, di atasnya di sini ada yang namanya stack segment gitu. Artinya di sini stack ini maksudnya ini bisa turun ke bawah menjadi bagian data gitu saat dibutuhkan. Nah, dibutuhkannya kapan? Biasanya stack segment ini bakal digunakan jika kita membutuhkan variabel sementara gitu. Pada saat biasanya pada prosedur. Artinya terdapat variabel yang ada dalam prosedur yang mungkin setelah prosedur itu nggak kita pakai gitu. Nah, artinya nggak kita pakai, maka kita bisa menggunakan stack segment ini untuk menjadi penyimpanan sementara. Lalu di sini harusnya ada frame
ada frame segment, artinya dia bakal frame stack gitu, bakal di atas di sini, selalu di atas, nggak naik turun seperti stacknya. Nah, fungsinya apa? Ini kalau misalnya tadi stack itu menyimpan variabel sementara yang ada di prosedur, nah frame stack ini bakal bisa menyimpan nilai yang ada di dalam tersebut untuk dimanfaatkan atau digunakan pada operasi lain. Misalnya kita bisa sebut sebagai variabel global gitu ya. Artinya walaupun dia dalam sebuah prosedur, kita bisa menggunakannya di operasi lain di luar prosedur itu sendiri. Nah, selanjutnya di atasnya itu ataupun di bawahnya juga merupakan bagian di kernel level. Lalu kita harus next kita bakal sedikit mengenal register-register yang ada dalam prosesor MIPS. Pertama itu adalah register 0, yaitu adalah register yang berisi nilai 0 yang udah ditetapkan gitu, nilai konstan, sebuah konstanta 0 gitu. Lalu yang register add itu nggak kita pakai, dari reserve untuk assembler. Ada register V1 sampai V0 sampai V1 dan juga register V1. Nah, register ini adalah register value. Jadi nilai hasil ataupun hasil atau expression di sini ya, atau hasil return dari sebuah operasi bakal disimpan di register ini. Ada register A0 sampai A3 ada argumen. Artinya di sini register yang berguna menyimpan nilai-nilai yang mungkin kita definisikan gitu. Misalnya kita punya variabel x, y, z gitu. Nah, nilai-nilainya itu bakal disimpan di register A0 sampai A3. Lalu ada register temporary. Nah, register temporary sini yang bertugas menyimpan variabel sementara, bukan variabel sih, lebih ke kayak hasil sementara dari sebuah operasi. Misalnya kita tadi punya variabel x, y, z, misalnya kita melakukan pengurangan ataupun sebuah operasi lain, tentunya kita dalam prosesor itu nggak mungkin melaksanakan sekaligus ketiganya gitu. Artinya pasti XY terlebih dahulu dioperasikan, lalu dioperasikan lagi dengan Z gitu. Nah, hasil operasi XY ini bakal disimpan di register temporary. Nah, artinya tidak disimpan dalam memori gitu. Setelah digunakan ya hilang gitu. Lalu ada register S0 sampai S7 atau register save. Artinya di sini dia bakal bisa menyimpan nilai variabel-variabel ataupun argumen-argumen global gitu. Seperti misalnya dalam nilai yang kita dapat dari dalam sebuah prosedur atau function gitu. Ada T8, T9 itu temporary lainnya. K0, K1 udah di reserve untuk operating system. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu ada register GP atau global pointer. Ini biasanya menunjuk ke yang tadi ya, lebih bisa menunjuk ke berbagai alamat yang ada di memori tadi gitu. Ada stack pointer, ini menunjukkan pointer mana yang disimpan gitu, register yang sedang ditunjukkan oleh program gitu. Misalnya register nomor 3 gitu, stack nomor 3 ya, mungkin menunjukkan stack gitu. Tadi karena ya kita menggunakan stack tadi ya, ada stack dalam memori gitu. Lalu ada frame pointer yang menunjukkan untuk frame stack tadi. Lalu terakhir ada return address atau register RA. Di sini return address ini adalah register yang berfungsi untuk menunjukkan di mana kembalinya program tersebut instruksinya gitu. Maksudnya di sini misalnya prosedur sebuah instruksi itu melakukan jump, maka return address ini bakal menyimpan alamat instruksi setelahnya gitu. Artinya setelah dia melakukan jump dan balik dan yang dilakukan jump itu selesai, maka dia akan balik kembali untuk melanjutkan instruction yang di bawahnya gitu. Itu makanya bisa disimpan di return address. Biasanya dipakai di jump and link gitu ya. Lalu kita akan mengenal mengenai instruction set yang ada di MIPS gitu. Nah, jadi terdapat 3 tipe. Ada tipe R, tipe I, dan tipe J. Nah, tipe R ini atau R-type ini dia semuanya sama-sama 32 bit. Di
Di sini yang pasti untuk sebuah instruction harus ada yang namanya opcode gitu atau operation code atau basic operation gitu. Karena itu menentukan apa yang akan dilakukan oleh komputer. Nah, di sini kalau di R-type R-type ini semua argumen yang kita miliki kita gunakan itu adalah bersifat kita menggunakan register gitu. Sini ada RS atau register source, RT register target, lalu RD register destination gitu ya. Intinya RS itu source-nya, T itu targetnya biasanya disimpan, misalnya RS ini seperti bisa kita bilang variabel pertama, RT yang kedua, RD ini tempat kita menyimpan kembali di register destination ini tempat kita menyimpan hasilnya gitu. Lalu ada empty, save amount, dan function itu select specific function. Misalnya harusnya ada seperti add, sub, mul, dan lain-lainnya gitu. Lalu ada e-type atau immediate type. Artinya di instruction field-nya itu langsung kita masukkan nilai-nilai tertentu yang kita inginkan, baik itu address ataupun nilai konstan gitu. Misalnya kita masukkan nilai 3, misalnya kita ingin menjumlahkannya gitu. Nah, tadi. Lalu ada G-type. Nah, ini cuma terdapat dua hal dalam fieldnya. Dapat nama opcode lalu target address. Nah, target ini memiliki panjang 26 bit. Artinya di sini biasanya karena G-type maka dia akan biasanya melakukan sebuah perintah jump gitu. Artinya akan jump ke alamat tertentu yang telah kita masukkan secara langsung gitu. Nah, lalu kita bakal baru masuk kita ke addressing gitu. Nah, addressing ini adalah 5 addressing yang ada pada prosesor MIPS. Yang pertama itu adalah immediate addressing. Ini seperti E-type tadi, artinya untuk nilainya itu prosesor bakal mengambil ataupun register akan mengambil nilai langsung ada yang kita masukkan di instruction field. Lalu ada register addressing, artinya ini kayak kalau kita lihat tadi seperti R-type itu dia. Artinya nilai operan itu bakal kita ambil dari register yang setelah kita berikan alamat ataupun register apa yang akan kita gunakan gitu. Lalu ada base addressing. Ini menggunakan register juga, tetapi kita memberikan alamat tambahan ataupun alamat tambahan artinya ini seperti relatif terhadap register. Artinya misalnya register yang ditunjuk itu adalah misalnya register 3, kita tambah saat ini 3 di sini, sedangkan kita masukkan pada instruction field-nya 4 itu artinya ditambahkan jadi harusnya yang dirujuk oleh instruction ini adalah register ke-7 gitu. Nah, maka peran di dalamnya akan digunakan. Lalu adalah PC relative addressing, ini digunakan untuk seperti perintah branch equal. Artinya kita masukkan alamat nilai ini lebih ke nilai konstan ya, bukan kayak alamat itu. Artinya relatif terhadap program counter. Misalnya program counter kita di alamat sekian gitu. Misalnya kita punya 4 line code 1 2 3. Kita pada di line pertama. Nah, dengan PC relative addressing ini kita bisa misalnya kita masukkan nilai immediate-nya itu 2. Artinya program ini bisa melompatkan sebanyak 2 baris instruction ke bawahnya gitu. Jadi relatifnya terhadap urutan instruction-nya gitu. Lalu yang terakhir ada pseudo direct. Nah, pseudo direct ini biasanya digunakan untuk instruction jump. Nah, kalau misalnya tadi di PC relative itu kita menunjuk address lain itu berdasarkan urutan instruction, sedangkan di pseudo direct ini kita memang memasukkan nilai address dari instruction kita tuju gitu. Jadi bukan per tahap dilompati, tetapi memang kita melakukan lompatan ke address itu. Nah, jadi address ini terdiri dari 26 bit. Nanti kita bukan ditambahkan, tapi kita concatenate ataupun digabungkan dengan 4 bit dari program counter dan juga digeser shift 2 ke kiri sehingga
address-nya 28, kita tambah 4 bit dari program counter yang akan merujuk ke sebuah alamat tertentu gitu. Nah, ini ada beberapa instruction lain yang mungkin tidak ada di MIPS. Pertama ada direct addressing, nanti artinya dari instruction itu langsung menunjuk ke memori yang kita inginkan. Lalu ada indirect, indirect itu tetap kita merujuk ke sebuah memori, tetapi yang ada di dalam memori itu juga menunjukkan alamat memori lain gitu. Lalu di sini ada register, ini harusnya indirect ya, bukan direct addressing, artinya instruction field-nya menunjukkan register dan nilai dalam register itu bakal menunjukkan alamat dari operan yang ada di dalam sebuah memori gitu. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke bagian control unit. Nah, terlebih dahulu kita ketahui control unit itu ini adalah sebuah rangkaian sequential dari prosesor MIPS ya. Ada control, ada register, ALU, memori data, instruction memory dan lain halnya gitu. Namun kita sini akan berfokus pada control unit gitu. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui beberapa fungsi yang bisa dilakukan ataupun bagian-bagian yang ada dari control unit itu. Nah, yang pertama ini ada des atau register destination. Nah, register destination ini berfungsi untuk mengendalikan MUX di sini sehingga kita bisa menentukan apakah kita akan menggunakan register destination itu. Nah, tadi kan kalau kita lihat di apa tadi ya? Di instruction set ini ada register destination atau RD gitu, atau register ketiga yang pada dalam sebuah instruction gitu. Nah, di sini kita bisa uh, mengatur ya apakah kita menggunakan register tersebut atau tidak. Nah, dengan memanfaatkan MUX di sini. Nah, jika kontrol ini mengirimkan sinyal high, maka instruction yang ini kan RS, RT, dan di bawah sekali adalah RD. Nah, jika MUX-nya menilai high, berarti maka yang akan diteruskan ke register itu adalah RD-nya gitu. Artinya kita menggunakan register ketiga. Lalu ada branch. Lalu di sini adalah branch ini bakal menuju ke sebuah gerbang N gitu. Nah, di mana ini bakal menentukan apakah dia akan melakukan branch atau tidak gitu. Dia akan di N-kan dengan nilai 0 dari ALU gitu. Lalu ada memread atau memory read. Ini mengarah ke memori, data memori. Artinya jika ini mengirimkan sinyal high, maka perintah read yang data ini bakal dilanjutkan. Maka perintah membaca memori itu akan aktif gitu. Lalu ada mem to rec, artinya di sini akan mengaktifkan mengatur multiplexer ini. Kalau misalnya dia mengirimkan sinyal high, maka output dari memori yang data memori yang kita read tadi bakal akan ditulis ke register gitu, atau di write data gitu. Lalu ada ALU op atau ALU op di sini akan mengatur ALU control, di mana ALU control sini akan mengatur ALU. Artinya apa yang akan dilakukan oleh ALU terhadap input yang ada gitu. Lalu ada memwrite. Nah, ini seperti memwrite tadi bakal memerintahkan mengaktifkan fungsi menulis write data di dalam memori gitu. Lalu ada ALU source atau ALU src, artinya di sini akan mengatur MUX ini jika dia mengirimkan sinyal high, maka input dari ALU ini bakal berasal dari immediate ya, instruction 15 sampai 0. Artinya instruction paling akhir bisa dibilang immediate jika tidak mengirimkan nilai 1 atau 0, dia low gitu, maka dia yang diteruskan ke dalam ALU adalah read data 2 dari register gitu. Lalu ketiga ada req write. Nah, req write ini kan jika mengirimkan sinyal high kan membuat register ini bisa menuliskan data
ke dalam register yang ada gitu. Artinya data yang berasal dari data memori tadi bakal dituliskan ke dalam register gitu. Jika ini aktif, jika tidak, berarti data tersebut tidak bisa dituliskan. Mungkin itu ada beberapa bagian dari control unit gitu yang ada pada MIPS. Nah, lalu di sini ada 4 ya, ada add, back, branch equal, SW dan LW. Ini lebihnya di sini lebih ke R-type gitu ya. Artinya ada 4 tipe yang bisa dilakukan, 4 tipe instruksi yang bisa kita contohkan gitu. Nah, di sini kita bisa kita lihat data path dari R-type itu. Sini adalah add. Sini add ini punya opcode 0000, artinya data path di sini dari program counter, maka instruction memory bakal mendapat uh, maka program counter akan masuk ke instruction memory. Artinya kita udah dapat alamat dari instruction yang sekarang ini ya. Instruction ini kita dapat alamatnya. Nah, instruction ini bakal dipecah gitu. Nah, ini pecah-pecahannya adalah opcode, RS, RT, dan RD, SEMT, dan function. Nah, masuk ke sini bakal dipecah, opcode bakal masuk ke kontrol. Artinya ya tadi seperti kita ketahui bahwa opcode itu adalah hal yang paling utama ya, itu karena itu akan mengontrol bagaimana apa yang akan dilakukan oleh ALU nantinya gitu. Ataupun perangkat-perangkat lainnya gitu, bagian-bagian lainnya dalam sequence ini gitu. Nah, lalu RS tadi bakal masuk, RS ini ration 25 sampai 21 bakal ke read register 1 ya. Masuk ke read register 1. Lalu yang kedua, sebelumnya kita karena output tadi, karena ini adalah 0000, maka ini yang akan aktif itu hanya register destination. Artinya kita menggunakan register ketiga atau RD, lalu ada ALU op untuk mengatur ALU, lalu ada req write. Artinya kita bisa menulis ke dalam register ya. Nah, lalu RT bakal masuk karena bakal masuk juga ke register 2. Lalu RD-nya bakal digunakan sebagai write register gitu. Nah, jadi selanjutnya function tadi, karena ini juga ada function, juga akan masuk ke di sini ke ALU control gitu. Artinya dari ALU control ini bakal menentukan apa yang dilakukan oleh ALU itu sendiri gitu. Karena di sini fungsinya adalah 1000 artinya atau bisa dibilang adalah instruction add, maka nanti ALU akan melakukan instruction add gitu. Nah, setelah tadi register ini masuk, maka data yang ada register itu bakal dibaca gitu. Register 1 bakal di read data 1 dan read data 2. Nah, ini sama-sama masuk ke ALU. Nah, jadi di ALU nanti akan dijumlahkan. Misalnya di sini kita punya ini 8 dan ini 9 gitu ya. Ini 8, ini 9, artinya 8 masuk ke sini dan 9 juga masuk ke dalam ALU. Lalu kita jumlahkan, selama bukan 0 maka akan lari ke ALU result, lalu kan masuk ke multiplexer, dan diteruskan ke register, lalu data nilainya ditulis ke register gitu, akan disimpan di write register tadi yang udah kita gunakan. Untuk data path dari R-type gitu. Nah, lalu ada branch equal. Artinya di sini jika bacanya seperti jika T1 dan T0 itu sama, maka kita akan lompat ke label. Atau label ini lebih ke immediate gitu ya. Nah, jika kalau misalnya nilainya sama, maka akan loncat ke label gitu. Nah, mulainya seperti yang sama dari program counter, terdapat instruksinya bakal dipecah. Beberapa ada yang masuk ke opcode, RS, RT, dan langsung ke immediate gitu. Nah, di sini karena ini adalah opcode-nya, maka yang aktif itu adalah bagian branch dan ALU op gitu. Nah,
Lalu instruction SNRT-nya bakal langsung masuk ke register read dan register 1 dan 2. Lalu sebenarnya ORT ini juga masuk ke write register, tapi juga cuma sekedar masuk aja ya, ini nggak bisa, tidak digunakan gitu. Lalu datanya dibaca, masuk ke ALU keduanya. Nah, untuk menentukan dia sama atau tidak, ALU akan melakukan perintah eh, pengurangan ya, atau operasi pengurangan. Artinya jika nilainya 0, maka bisa dikatakan nilainya sama gitu. Nah, misalnya ini kayak kita anggap sekarang ini nilainya sama gitu ya. Nah, jika sama maka output 0 yang akan kita gunakan gitu. Output 0 akan memberikan sinyal high gitu. Nah, karena ini sama-sama high, otomatis nilai dari gerbang ini bakal high juga kan ya. Artinya dia bakal mengaktifkan multiplexer yang di bawah gitu. Berarti nanti yang akan diteruskan oleh multiplexer adalah data dari satunya gitu, dari bagian high-nya gitu. Lalu immediate tadi yang masukkan, karena ini cuma ada 16 ya, cuma ada 16 bit, maka akan di-extend menjadi 32 bit. Lalu kita lakukan shift left 2 kali. Nah, nanti sebenarnya kalau perlu kita ketahui bahwa alamat dari program counter ini selain masuk ke instruction memory juga masuk ke sebuah header gitu. Nah, header ini sih kita tambahkan 4, maksudnya di sini alamatnya kita tambah dengan 4 byte gitu. Karena ya tadi kita menggunakan data yang berukuran 32 byte ya. Artinya ya 32 bit artinya memerlukan 4 bit untuk menyimpan semuanya. Setelah dijumlahkan, nah di sini hasil dari penjumlahan ini bakal masuk lagi ke header lagi, lalu akan dijumlahkan dengan eh, alamat yang sudah kita tambahkan tadi gitu ya. Alamat yang sudah kita tambahkan tadi sudah kita save juga, bakal dijumlahkan, bakal masuk ke multiplexer dan diteruskan ke program counter, sehingga saat misalnya nilai ini sama, maka dia akan lompat ke alamat yang immediate atau beberapa instruksi setelahnya gitu, atau immediate yang kita masukkan tadi. Misalnya ini adalah 2 gitu. Ini 2 ya, berarti kita bakal lompat ke 3 instruksi setelah program counter saat ini gitu. Nah, lalu ada store word. Ini adalah masih tipe immediate ya. Karena soalnya masih di sini masih terbatas, belum bisa melakukan perintah jump gitu. Kalau melakukan perintah jump, maka bagian kontrolnya harus ditambahkan komponen lainnya gitu. Lalu di sini store word, ini adalah opcode-nya. Seperti biasa dipecah, masuk ke kontrol, ada masuk ke RS, RT, dan juga immediate-nya gitu. Nah, dari opcode ini bakal menghasilkan bahwa kontrol akan mengeluarkan sinyal high pada ALU op, memwrite, dan ALU source. Nah, seperti server artinya ini kan menyimpan data ya, menyimpan data ke memori. Jadi memwrite-nya bakal aktif, artinya kita sekarang bisa menulis data ke memori. Lalu ALU source-nya kita menentukan dari mana data bakal berasal gitu. Nah, di sini maksudnya server di sini artinya di sini 12 ini adalah relatif dari T1. Misalnya eh, kita akan menyimpan nilai 0 di T1, namun relatif 12 posisi dari T1 gitu. Nah, di sini eh, ini udah masuk ya, T0-nya kita masukkan ke RAID 1, T1-nya bakal masuk ke T2, ke RAID 2. Lalu di sini bakal diteruskan untuk RAID data 1 ataupun T0-nya ya. T0-nya itu bakal diteruskan ke RS-nya ya, bukan bukan T0, RS-nya itu bakal diteruskan ke ALU. Nah, di sini kita lihat bahwa karena ALU source-nya itu aktif, maka MUX ini kan meneruskan data dari high-nya ya. High-nya kita tahu bahwa adalah immediate itu sendiri, posisi relatifnya. Maka ini kan melakukan operasi penjumlahan
di dalam ALU untuk menentukan address mana yang akan digunakan untuk menyimpan data tadi. Nah, sedangkan read data 2 atau dari RT-nya gitu bakal langsung masuk ke memori, masuk ke write data. Artinya sekarang data sudah disimpan di dalam memori gitu. Nah, selanjutnya adalah load word itu. Nah, load word ini ada opcode-nya segini. Opcode-nya segini. Nah, berbeda tadi kalau store word tadi adalah kita menyimpan T0 ke T1, sekarang kita akan masukkan nilai T1 ke T0 itu, di mana posisinya relatif 8 terhadap T1-nya gitu deh. Nah, di sini opcode-nya bakal membuat eh, bagian memread, artinya kita bisa membaca memori, mem2rec, artinya kita bisa mengirimkan data dari memori ini ke register untuk ditulis. Ada alu op dan alu source yang aktif gitu. Nah, sama untuk instructionnya register read satunya bakal masuk uh, ini RS-nya bakal register read satu. Nah, sedangkan di sebenarnya ini MUX-nya instruction RT-nya itu bakal masuk ke write register gitu sebagai uh, tempat kita bakal menyimpan nilai tadi ya yang ada dari memori. Lalu data read-nya masuk ke ALU, lalu karena ALU source-nya aktif, maka data yang akan masuk ke ALU itu adalah immediate-nya gitu. Kita lakukan penjumlahan untuk mendapatkan alamat yang dituju gitu. Nah, karena sudah dapat alamatnya, maka nilai yang ada pada alamat tersebut ini bakal diteruskan ke apa ya? Ke MUX ini, teruskan ke MUX karena nilai high-nya aktif tadi ya, karena memtorek-nya high, maka akan diteruskan ke register dan dilakukan write data ke write register yang udah kita tetapkan tadi. Di sini adalah T0-nya gitu. Oke, sekarang nilai yang ada dari memori udah kita load ke dalam register. Maksudnya seperti biasa, program counter akan menambahkan 4 dan bakal menentukan address untuk instruksi selanjutnya gitu. Nah, ini tadi opcode-nya ya untuk dari 0 sampai 5 untuk R format itu semuanya 0 ya gitu. Lalu ada LW atau load word, store word dan branch equal gitu. Dan ini adalah opcode-nya. Lalu ini adalah hasil output-nya ataupun komponen mana yang aktif dan tidak aktif dari control unit tadi. Ini ada seperti R format itu bakal aktif rec dash-nya, rec destination, rec write-nya, lalu op satunya bakal aktif gitu. Lalu ada rec dash di LW-nya gitu dan seterusnya gitu. Nah, ini kalau kita lihat isi dari ALU atau kontrol yang ada pada MIPS gitu. Nah, di sini kita tadi kan punya 4 apa ya, perintah gitu ya. Nah, di sini karena 4 perintah, jadi kita punya 4 gerbang N gitu. Di mana ini bit 5 sampai bit 0 ini adalah opcode tadi yang menentukan mana yang aktif atau enggaknya. Di sini kita lihat bahwa ini beberapa ada yang menggunakan low, bekerja pada low-nya gitu, artinya bakal bernilai 1 jika dia bernilai low. Seperti di sini, karena ini low semua, otomatis ini merupakan sebuah uh, gerbang untuk R formatnya gitu. Format artinya saat semuanya 0, bit 0, 1 sampai 5-nya 0, di N kan otomatis 1 kan ya. 1 maka yang terhubung dengan dengan gerbang ini bakal aktif gitu. Lalu di sini ada load word gitu, karena di sini nolnya ada 3 buah di sini ya. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Ada load word. Nah, artinya jika sudah memenuhi syarat ini, artinya punya output 1, maka nanti ya akan aktif seperti all source, mem to rec, dia akan aktif, read rec akan aktif, read mem akan aktif gitu. Nah, di sini ada ini store word dan di sini adalah branch equal. Nah,
sederhananya kalau kita mau menambahkan sebuah operasi lain, misalnya kita punya eh, operasi lain gitu, misalnya sini kita punya jam gitu misalnya, maka kita juga kita punya opcode-nya, lalu kita bisa menambahkan lagi gerbang AND di sini dan beberapa mungkin gerbang OR gitu ya. Nah, ini adalah cara paling sederhana yang bisa kita gunakan untuk menambahkan instruksi pada kontrol unit pada MIPS gitu. Sebenarnya bisa gitu. Untuk lebih sederhana kita bisa menggunakan kernel map karena tapi ya itu untuk sederhana dan efisiennya, tetapi di sini untuk cara cepat dan mudahnya kita bisa tambahkan aja langsung eh, gerbang N-nya di sini ya. Kita tinggal diteruskan mana yang aktif saat gerbang N-nya ini mengeluarkan nilai true. Oke, setelah sekarang kita akan masuk ke ALU control ya. Setelah tadi kita membahas ALU, bagaimana ALU itu dibuat ya secara umum. Lalu kita memerlukan adanya ALU control. Kalau kita lihat di eh, rangkaian ini bahwa sebelum ALU itu bekerja bakal ada yang namanya ALU control untuk mengontrol apa saja yang dilakukan oleh ALU. Nah, jadi terdapat beberapa operasi seperti ini. Di sini ada operasi add, sub dan beberapa operasi lainnya. Jadi di di sini ini adalah rangkaian ALU control yang ada pada MIPS ya. Control yang ada pada MIPS bisa. Nah, bagaimana ini bisa menjadi seperti ini? Kita bisa memanfaatkan truth table ini untuk membentuk rangkaian ini. Kita bisa menggunakan kernel map untuk menentukan bagaimana hubungan-hubungannya. Nah, kita mulai dari karena ini adalah kita lihat bahwa di bit keempat yang paling kiri itu nggak ada yang menggunakannya, maka kita bisa menganggap bisa kita gunakan hanya 3 bit ini aja ya. Nah, ini ada op 1, 2, ada 3. Kita mulai dari kiri. Nah, op 1 kita lihat bahwa nilai satunya pertama ada di don't care, berarti kita tidak pedulikan. Lalu ada di posisi posisi don't care tapi dengan ALU op nolnya 1 ya, atau di sini ALU op 2-nya gitu ya. ALU op 2-nya bernilai 1, berarti udah kita dapat bahwa nanti ada ALU op nolnya gitu atau ada ALU op 2. Lalu ada yang kedua ada kondisi satunya pada saat 0010 dan 1010. Nah, kita bisa buatkan mapnya. Kita lihat bahwa tadi 0010, 0010 ini menilai 1 dan 1010 menilai 1. Nah, sekarang kita bisa operasikan sehingga di sini kan kalau bawah ini habis karena sering-sering berlawanan, di sini tinggal F1-nya aja yang sama ya, berarti ALU op P1 di sini P1 karena ini satu semua, kita kalikan dengan F1, kita jumlahkan dengan ALU op kita OR-kan dengan ini kita AND-kan lalu kita OR-kan dengan ALU op P0 gitu karena ini posisi tadi ya. Nah, jadi kita udah dapat hubungan ini yang untuk op 1. Bisa kita lihat di sini kan ya. Ini di OR kan antara all op 2 dengan hasil N dari bit 1, nah, F1 dan juga ALU op 1 gitu ya. Nah, lalu di op 2 sini banyak ya satunya mulai dari saat ALU op dia 0, semuanya don't care dan 0 dia 1. Lalu ada di sini dan juga beberapa banyak kondisinya gitu ya, mulai dari 0000 gitu. Nah, di sini kita bisa bentuk karnaug mapnya. Nah, di sini kita mungkin sedikit berbeda ya. Kalau kita lihat di 000-nya 1 ya betul. Di sini ada 3 buah satunya. 1, 2, 3 karena di sini adalah posisi don't care ya. Jadi kita tidak peduli F1 dan F2-nya berapa gitu. Nah, lalu di sini kita dapat ini habis, berarti di bagian F1 F0-nya bakal berlawanan semua, berarti tidak ada mengandung F1 ada F0, tinggal tersisa yang berbeda adalah F2 gitu. Nah, tinggal
F2. Kita inversekan gitu. Nah, jadi di sini bakal bekerja di posisi inverse gitu. Artinya dia bakal menilai 1 saat kedua nilai ini bernilai 0 gitu. Nah, berarti saat F2-nya 0, dia bakal menilai 1. Kita lihat ya. 0 di sini, 1 1, dan juga di ALU op P1-nya. Sini ALU op P1-nya tuh ALU op P1 sini ya. Ya. Nah, ini kita jumlahkan, kita mendapatkan hasil OP2. Lalu op3-nya hasil yang sama gitu. Sehingga kita dapatkan lalu op P1 di N-kan dengan hasil OR F3 dan F0. Nah, sehingga kita bisa membentuk rangkaian ALU seperti yang terlihat di sini gitu ya, di map saat ini. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi pipeline. Pipeline itu apa itu pipeline? Sederhananya adalah pipeline itu adalah sebuah implementasi teknik atau sebuah teknik di mana instruksi-instruksi yang ada itu bakal bekerja secara berhimpitan atau secara paralel gitu ya. Artinya kalau pada umumnya instruksi lain kalau pada secara non pipeline itu instruksi lain bekerja setelah instruksi sebelumnya selesai, artinya misalnya kalau belum selesai maka ya yang lain harus menunggu gitu ya. Sedangkan pada pipeline ini dia bakal dibagi per task-tasknya gitu ya, per pekerjaannya gitu. Misalnya eh, sehingga bisa dikerjakan secara paralel gitu sih. Nah, jadi kalau misalnya dianalogikan seperti kegiatan laundry gitu ya. Nah, kita lihat bahwa di yang non pipeline maka untuk eh, melakukan 4 buah kegiatan laundry yang sama itu harus berarti yang A harus selesai dahulu sampai dia mungkin menyimpan baju, ini mungkin menyuci, mengeringkan, menggosok dan menyimpan. Lalu setelah A selesai baru B mulai mencuci bajunya itu dan seterusnya. Sedangkan di pipeline setelah ini selesai mencuci baju dan dia mulai mengeringkan baju, otomatis mesin cuci yang ada sekarang sudah kosong dan B sudah bisa menggunakan eh, mesin cuci tadi ya, tanpa harus menunggu A ini selesai menggosok dan menyimpan bajunya gitu. Dan seterusnya sampai di D. Nah, kalau kita lihat bahwa eh, untuk dari segi throughputnya atau throughputnya jelas pipeline ini sangat jauh lebih efisien daripada eh, pengerjaan atau pada instruksi-instruksi yang biasa sekuensial gitu ya, setelah yang selesai satu maka yang lain eh, akan baru mulai bekerja gitu. Nah, di sini mungkin kita bisa lihat instruction time pada programnya gitu. Nah, kalau dari segi eh, execution time per satu instruksi jelas bahwa non pipeline akan lebih cepat gitu. Dapat dilihat bahwa sebuah instruksi ini bakal selesai dengan waktu 800 gitu ya. Sedangkan di pipeline untuk satu instruksi ini bakal selesai di 900 ya, mungkin bisa kita katakan 900. Tapi secara keseluruhan untuk menyelesaikan tiga instruksi, untuk mengeksekusi tiga instruksi, pipeline ini hanya membutuhkan waktu sekitar 1300, sedangkan dari non pipeline ini mungkin lebih 2000 ya, sampai mungkin hampir 3000 waktu yang dibutuhkan gitu. Nah, artinya di sini throughputnya sangat-sangat menguntungkan. Cuman dari segi execution time per instruction itu jelas pipeline ini bakal lebih tinggi gitu ya. Kenapa bisa lebih tinggi hal ini karena per setiap instruksinya itu bakal mengambil waktu paling lama gitu ya. Karena di sini kita lihat bahwa ini register harusnya cuma membutuhkan waktu kemungkinan 100 PS gitu kan ya. Uh, Sedangkan karena di sini instruction fetch-nya itu ada 200 PS, maka dia bakal mengikuti waktu dari instruction fetch-nya itu.
Nah, jadi dia mengambil waktu maksimal dari sebuah instruksi gitu, 200, 200, 200 dan seterusnya. Nah, ini kan jadi karena misalnya setelah register rek ini ke ALU, ALU mulai bekerja, baru rek dari program kedua ini, instruksi kedua baru bisa bekerja setelah alunya selesai setengah gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Itu adalah pipeline gitu. Nah, event kita eh, bisa menghitung performa dari pipeline itu. Pertama ini adalah tau di sini adalah delay, Tmax atau ini adalah maximum stage delay, artinya yang seperti tadi ya, delay through stage which experience the largest delay gitu. Di sini berarti ya tau M-nya itu adalah reg itu karena dia mengalami delay yang sebanyak 100 gitu kan ya. Nah, lalu time delay of circuit in the ith stage of the pipeline. Lalu number stage ada berapa banyak tahapan yang ada di pipeline, itu ada time delay gitu. Nah, ini berarti waktu yang dibutuhkan uh, instruction atau instruction end gitu ya pada stage tertentu itu adalah k ditambah n dikurang 1 kita kalikan dengan tau. Nah, lalu untuk speed up factornya kita bisa mencari dengan rumus nk kali tau per k ditambah 1 n dikurang 1 kali tau. Nah, karena di sini pendekatannya banyak begitu di sini, dan pendekatannya itu menggunakan dia menghilangkan adanya time delay gitu ya, sehingga taunya kita dihilangkan, sehingga rumusnya itu untuk speed up factornya hanya nk per k ditambah n dikurang 1. Nah, ini contoh penerapan pipeline pada MIPS gitu ya. Artinya di sini bisa kita pisah-pisah gitu ya, mulai dari satu memori dan permainan ini kita bisa batasi sebagai ini sebuah satu stage gitu. Lalu ada stage berikutnya pengolahan di register dan sign extend dan seterusnya gitu. Artinya untuk misalnya setelah instruction memory eh, addressnya didapatkan lalu udah masuk ke register, maka untuk instruction selanjutnya udah bisa dilakukan pemanggilan dari program counter gitu. Nah, lalu tentu saja karena ini berjalan paralel, tentu ada masalah-masalah yang muncul gitu pada pipeline ini. Yang pertama adalah structural hazard. Structural hazard ini adalah hazard yang terjadi karena adanya penggunaan bersama dari memori ya. Umumnya terjadi pada komputer yang di mana memori data dan memorinya itu digabung ya. Sehingga misalnya yang satu satu instruction mengakses memori ini, lalu instruction selanjutnya juga mengakses memori yang sama, itu bakal terjadi structural hazard gitu. Nah, karena MIPS memorinya terpisah, jadi tidak eh, masalah gitu ya. Yang kedua ada data hazard. Data hazard ini terjadi karena adanya di instruksi pertama itu, instruksi kedua maksudnya, instruksi kedua ini membutuhkan register. Kalau di sini dalam hal ini register yang sedang diolah oleh instruksi pertama, artinya sedang diolah tapi belum selesai, sedangkan instruksi kedua sudah membutuhkan nilai dari register tersebut. Nah, jadi artinya di sini karena di sini kan tentunya sudah di instruction fetch ini saat dia udah berpindah stage, maka otomatis eh, karena dia pipeline tadi, otomatis instruksi kedua udah mulai melakukan instruction fetch ya di sini ya, harusnya di sini. Nah, tapi karena tadi S0-nya ini masih digunakan dan belum selesai dioperasikan, sehingga bakal terganggu dan akhirnya sehingga untuk mengatasinya untuk operasi ini ditangguhkan gitu dengan mungkin di sini digambarkan sebagai bubble gitu ya, sebagai bubble artinya kosong sampai
nilai S0 ini selesai dioperasikan, bukan selesai instruksinya, tapi nilai S0 ini sudah selesai dioperasikan dan bisa digunakan langsung digunakan oleh instruksi selanjutnya. Artinya di sini setelah disimpan di memori, dia udah bisa diambil lagi nilainya, bisa digunakan lagi oleh instruksi selanjutnya. Itu adalah data hazard. Nah, ini bisa di download Word dan ini di sub ya. Nah, lalu yang ada hazard yang terakhir itu adalah control hazard. Nah, ini biasanya berkaitan dengan branch ataupun eh, pada umumnya berkaitan pada instruksi branch itu, karena pada yang seperti kita ketahui bahwa setelah di sini instruction fetch ini otomatis di sini ya, setelah instruction fetch ini selesai, maka harusnya instruction OR ini bakal melakukan instruction fetch juga gitu kan ya. Instruction fetch dia instructionnya bakal diambil gitu ya dari program counter. Tetapi kita ketahui bahwa branch ini kan seperti berpindah instruksi gitu ya, bakal dia bisa melompat ke atas ataupun melompat ke bawahnya gitu ya. Nah, kita tidak tahu bahwa apakah branch ini berhasil atau tidak, apakah nilai kedua ini sama atau tidak ya, misal. Nah, kalau misalnya sama, harus berarti instruction yang harus di-fetch oleh uh, instruction yang harus di-fetch itu bukan instruction OR, melainkan instruction yang berada di atasnya gitu. Atau destinasi dari branch equal ini sendiri gitu. Nah, di sini eh, ini yang merupakan sebuah masalah yang terjadi pada yang disebut sebagai control hazard tadi gitu ya. Karena kalau komputer udah mengambil fetch yang di bawah, sedangkan dia terjadi branch, maka otomatis instruction ini nggak bakal dilakukan operasinya sekarang kan, bakal operasi selanjutnya otomatis adalah operasi yang dituju oleh branch tadi. Nah, jadi ada beberapa beberapa eh, pendekatan yang bisa dilakukan penyelesaian seperti branch-nya itu pasti terjadi sehingga kita anggap branch-nya itu selalu terjadi otomatis or ini selalu tidak langsung dipanggil gitu. Tidak langsung dilakukan instruction fetch. Selalu ada anggapan bahwa branch itu tidak pernah terjadi, otomatis langsung aja setelah instruction fetch ini selesai, maka instruksi selanjutnya bakal dilakukan juga masuk ke tahap instruction fetch. Lalu untuk saat ini itu yang masuk sederhana dan juga sudah saat ini juga bisa mulai digunakan eh, menggunakan data gitu ya. Jadi dilakukan seperti machine learning gitu, bisa dia memperkirakan gitu apakah branch ini bakal terjadi atau enggak. Nah, tapi juga pastinya juga terdapat eh, tidak selalu betul ya prediksinya apakah ini bakal merupakan branch atau tidak. Nah, itu beberapa hazard atau gangguan yang terjadi pada pipeline data struktural, data, dan kontrol hazard. Mungkin sekian dari saya pemaparan atau penyampaian materi yang sudah saya pelajari selama eh, 7 pertemuan ya sebelum UTS. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.